Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang menyaksikan pertemuan kita, mendengarkan, menyimak, maha dekat, mengabulkan doa-doa kita. Salah satu di antara kehebatan bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah bagian yang oleh Allah diberikan kepada manusia yang bisa menjadi jalan berubahnya takdir dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang keluar dari apa yang Allah tahu, ya. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Kita doa dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang keluar. Semua ikhtiar tidak bisa membuat kita keluar dari apa yang Allah tetapkan. Tetapi ada beberapa ikhtiar yang bisa menjadi bagian takdir terbaik bagi kita. Di antaranya adalah doa. Kita simak ayatnya. Mana, Ustaz? Siaran di radio. Hadirin, jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan mustajabnya doa, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Benar? Coba mana dulu, ikhtiar dulu atau doa dulu? Bingung. Ikhtiar dulu, doa dulu. Begini, kalau tidak tahu jalan, nyari jalan dulu atau nanya dulu? Jadi ikhtiar dulu atau doa dulu? Doa dulu. Sekarang kita mau nyari rezeki, sedang kita tidak tahu rezeki kita di mana. Sombong benar, ya. Harusnya minta ke Allah, ditunjukkan jatah kita yang mana, ditunjukkan jalan yang paling efektif, efisien bertemu dengan jatah kita yang barokah. Enak kan? Sekarang jodoh, nyari dulu atau doa dulu? Lah sekarang coba ikhwan mau nikah dengan pasti akhwat hadirin, memang LGBT. Ikhwan mau nikah dengan akhwat, sedang akhwat seluruhnya adalah ciptaan Allah. Seluruh akhwat itu milik Allah. Seluruh akhwat dalam genggaman Allah. Bayangkan mau nikah sama akhwat nggak bilang sama pemiliknya. Tapi itu juga ada yang nggak ngedoa dijodohin. Dijodohin juga oleh Allah. Tapi belum tentu dipilihkan yang terbaik. Sama akhwat juga, Wat. Ikhwan itu adalah ciptaan Allah, nggak sembarangan, ya. Walaupun dikedipin oleh akhwat, kalau oleh Allah ditanamkan enek mah enek aja itu. Oleh karena itu minta dulu ke Allah, karena yang paling tahu, yang paling pas untuk kita ya Allah, yang tahu segala-galanya. Benar? Mau kerja, ngelamar dulu, doa dulu. Doa. Tidak semua pekerjaan barokah. Kita udah ada rezekinya, tapi minta ke Allah dipertemukan dengan rezeki kita yang barokah, dengan pekerjaan yang barokah. Makanya maaf hadirin, apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Sedangkan seluruh makhluk kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya. Sekarang ingin anak soleh,
Coba dibagaimanakan. Di smackdown nggak akan bisa. Doa itu, anak adalah ciptaan Allah. Itu anak adalah milik Allah. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah setiap saat. Orang tua nggak bisa nyolehkan anak, nggak bisa. Jadi apa dong kerjaan orang tua? Ya nyolehin dirinya sendiri supaya diberi hadiah anak soleh. Sesudah kita berusaha menyolehkan diri, ku anfusakum wa ahlikum naro, berjuang keras seorang orang tua tuh mati-matian supaya tidak jadi ahli neraka, dan berjuang keras agar keluarganya tidak jadi ahli neraka. Itu intinya yang sangat sederhana dalam rumah tangga tuh. Bukan perkara uang, pangkat, jabatan, enggak lah. Itu mau milik Allah. Tapi kita disuruhnya itu jaga diri, jaga keluargamu dari api neraka. Itu teh menyolehkan diri dan menyolehkan keluarga, solih dan muslih. Jadi contoh yang baik, ngajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tidak harus selalu lemah lembut, kadang-kadang tegas, kadang-kadang diberikan sanksi, itu hikmah. Nah hadirin sekalian, Rasulullah juga kadang mendidik istrinya didiamkan 1 bulan, ya, sambil meminta petunjuk dari Allah. Nah sekarang kita ingin menyolehkan diri, kalau nggak minta tolong ke Allah bingung. Karena repot nih menyolehkan diri kalau enggak dengan pertolongan Allah. Ya, benar. Makanya doa itu adalah senjata. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit dan bumi. Makanya kita mah doa. Sekarang apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Ada tidak? Nih turun dari sini, ada yang yakin bakal selamat di tangga itu? Ada yang yakin kita masih selamat waktu nyebrang? Enggak tahu. Lagi duduk begini, ngantuk, kirim nyamuk Aedes aegypti. Akhwat itu, bukan akhwat, betina itu hadirin. Cos, demam berdarah, enggak bisa apa-apa. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tidak bisa menghalangi apapun yang Allah mau kepada kita. Tidak ada jagoan itu, tidak ada jagoan itu. Karena Allah saja belum memberikan. Ya, tidak ada yang terlatih itu untuk menghindar dari takdir, tidak ada. Tapi doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Makanya hadirin, udahlah kita doa. Bedanya orang minta ke Allah dengan minta ke orang. Kalau minta ke orang keseringan tuh mual bawaannya. Tapi kalau minta ke Allah makin sering makin dicintai oleh Allah. Tuh, minta ke orang sama-sama bokeh. Kalaupun dia punya sesuatu, kalau Allah enggak izinkan, enggak dapet tuh kita. Dia punya uang banyak, tapi hatinya dibuat oleh Allah enggak mau ngasih ke kita, enggak akan datang itu. Tapi minta ke Allah, pemilik segala-galanya. Enggak diminta aja kita dikasih. Iya kan? Saudara minta kedip. Coba kalau setiap keinginan kita minta, ya Allah, detakkan jantung saya dengan kecepatan 120/80. Jangan terlalu suhu ya Rob. Saya apal hadirin karena kemarin pernah kena kasus ini. Suhu antara 36-37, jangan lebih ya Rob ya. Kemudian kecepatan kedipan mata, jangan terlalu cepat, nanti saya repot ya Allah. Pegel juga, jangan terlalu lambat, nanti tabrakan ya. Tolong please ya Allah, rambut saya ditumbuhkan, saya lupa udah 2 bulan gak doa. Jadi kita enggak minta darah ya Allah alirkan, tolong oksigennya diangkut ya Rob ya. Terus nutrisi, ini lupa ya Allah, saya minta perut belum ngegiling, gerak peristaltik, wah udah kita nggak bisa apa-apa. Benar,
kuku belum manjangin ya Allah, ini manjangin malah gigi. Jangan ya Rob, segini aja. Gimana hadirin? Ini 100 triliun sel di tubuh ini aktif setiap saat tanpa kita minta. Ya, terus saudara ngangguk-ngangguk, coba ya Allah tolong anggukan kepala saya supaya saya mengerti. Tuh ketawa ya. Ini kan sistem syaraf kita oleh Allah dibuat sempurna, benar? Tanpa kita minta. Gimana yang minta enggak dikasih? Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Jika hamba bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang meminta kepada aku, maka hendaklah beriman kepadaku, jadi dan patuh ke Allah. Ya, tenang hadirin, ini Allah sedang mendengarkan kita dimanapun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi udah paling enak lah hidup ini ya, tinggal minta kepada yang maha dekat, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha menentukan, yang maha baik, yang maha penyayang, yang suka lagi diminta oleh kita. Makanya orang yang tidak mau doa itu orang yang sombong. Doa hadirin. Sayang ini Ramadan. Ingat apa aja doa. Apalagi orang yang sakit, itu doanya mustajab. Maaf, siapa tuh seorang ulama yang keliling nyari yang sakit, ingin didoakan. Karena orang yang sakit itu doanya doa yang mustajab. Saudara tenang ya, jangan doakan saya nanti saya stres lagi ya. Tenang hadirin, semuanya proporsional, tapi doa itu jangan disia-siakan. Ini kayak gini nih ya, saudara ngelihat saya, jangan nganggur, ngahulang, jangan, keluarin doa. Ya Allah kasihanilah si Agim itu. Dia mulai banyak ngomong lagi. Tiap perkataan pasti harus dipertanggungjawabkan. Kasihani makhluk bersorban itu ya Allah. Tuntun agar hatinya lurus, tuntun agar lisannya benar, tuntun agar yang dikatakannya diamalkan. Tolong ya Allah. Eta teh sedekah hadirin. Mungkin saya mau melenceng niatnya, berkah doa saudara jadi lurus. Mungkin saya mau tergelincir kata-kata, berkah pendengar jadi tercegah. Gitu, jangan nganggur aja, nggak jelas begitu. Oh jangan sugudon, senjata makan tuan. Terus kerja doa. Lihat anak, kalau sudah punya anak, jangan tang kagok hadirin. Mending doa, aduh ya Allah, ini ciptaanmu, milikmu, sing soleh, sing jadi hafiz Quran. Usap keningnya, ya Allah, sing jadi banyak tafakur, ingat padamu. Usap badannya, cegah ya Allah badan ini dari perbuatan maksiat. Gitu kalau punya anak tuh hadirin. Halo? Nah, ini lihat kiri kanan begini teh ladang doain. Ada yang ya Allah, kayaknya ini banyak hutang, so tahu hadirin. Jangan doain. Ini kan kiri kanan ini ladang doa, benar? Ini serius hadirin. Tiba-tiba lewat seorang preman, ya Allah dengan tatonya di sini anting, sini kolotok dan sebagainya. Daripada banyak ngomong, mending doa. Ya Allah, pasti ibunya menginginkan anak yang soleh. Anak ini teh pengen mulia tapi belum tahu jalan. Solehkan ya Allah,
dia ciptaanmu, dia milikmu. Sambil lihat gitu keluar doa. Allah mendengar tidak doa kita? Didengar tidak? Kira-kira Allah senang tidak kita doa seperti itu? Senang, karena preman juga, pangrok juga itu ciptaan Allah. Enak hadirin. Dan doa itu zikrullah. Makin banyak doa, makin banyak zikir. Makin banyak doa, makin banyak sodako. Nolong orang. Nggak sengaja nonton TV, ada penyanyi apa dengan goyang ngecor misalkan. Kita amit-amit, mending doa sambil merem ya. Ya Allah, kita goyang teh lieur gitu. Kebayang, karena sudah macam-macam, ada goyang itik, yang ada goyang bebek. Daripada segala diomongin, keluarin doa. Berapa banyak yang dulu ya sebelumnya penyanyi atau artis pakaiannya belum tertutup, sikapnya belum terarah, sekarang jadi bagian dari dakwah. Boleh jadi itu ada yang ngedoakan. Jadi nonton sambil doa bisa kombinasi, jangan ngarang hadirin. Kita dengar, kita siapa saya harus tonton dulu film lama, nafsu. Doa. Ini salah satu amalan di bulan Ramadan, dan jangan suka dikasih tahu yang didoakannya. Karena salah satu yang membuat doa mustajab adalah kita mendoakan seseorang dan orang itu tidak tahu. Jangan, kamu tadi malam udah saya doain, sing lunas hutang, saya nolak hutang, jadi tersinggung hadirin. Udah, saya tadi malam suaminya saya doakan sing dapat jodoh. Apa? Kamu ngedoain suami saya dapat jodoh lagi? Jadi perkara baru, diem hadirin, ngehep-hep sambil ngedoakan. Ini kenikmatan tersendiri. Lihat tetangga berdoa, dan yang baik-baik semua doanya. Ada orang perlu bantuan, kita nggak bisa bantu, doa bisa membantu, benar? Sayang ini Ramadan hanya tinggal 4 hari lagi, harusnya terus kita tuh nembak sana sini dengan doa. Ingat kakek doa, ingat guru doa, ingat orang doa, termasuk diri sendiri. Banyak doa nih, banyak masalah hidup kita. Apa yang kita minta? Minta supaya dibalikan hati kita nih, supaya punya hati yang bersih, qalbun salim. Karena rajin ibadah, hati kita busuk, kita nggak bisa. Allahumma nawwir qulubana, tuh minta dicahayai hati. Ya muqallibal qulub, wahai pembulak balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan ini hati ini dalam agama. Jangan sampai bisa su'ul khotimah hadirin. Sekarang rajin ke masjid, besok lusa rajin ke diskotik bisa. Sekarang baca Quran, besok lusa diambil oleh Allah menjadi baca kitab yang lain, bisa juga itu. Jangan merasa aman, hati ini dikuasai Allah. Makanya minta ke Allah tuh, supaya ditetapkan, diistiqomahkan. Minta supaya diberi petunjuk. Termasuk kalau mau beli buku di toko buku atau ya, pakai doa, karena Allah tahu setiap penulisnya, Allah tahu niat penulisnya, Allah tahu apa yang ditulisnya, dan Allah tahu yang nulis ini mengerjakan atau tidak yang ditulisnya. Tidak ada yang tersembunyi, Allah tahu. Ya Allah, buku mana dari setoko ini yang perlu saya baca, yang bisa menjadi jalan saya mengenalmu, jalan saya patuh padamu. Termasuk mau ikut pengajian, ya Allah, saya malam ini itikaf di mana, taraweh di mana yang akan menjadi jalan hidayah taufik datang pada saya. Doa hadirin, dan didengar oleh Allah. Sekaligus saja nanti malam ganjil 27,
di Darut Tauhid Bandung ini sudah menyediakan 1000 paket untuk buka, untuk sahur. Nah, informasi ini juga dari Allah ya. Langsung harus kebenaran Jangan kebenaran hadirin. Tekadkan untuk cari yang terbaik. Minta ke Allah. Mau pergi keluar, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Karena kita enggak tahu. Itu kan hudita wa kufita wa wuqit. Orang yang bismillahi tawakkaltu 'alallah kalau mau keluar ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Kalau enggak doa, enggak kena tuh tuntunan, perlindungan, kecukupan. Makanya hadirin, dah lah kalau ingin menjadi ahli zikir, cobalah jadi ahli doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, Allah kabulkan. Hadirin, Allah sedang mendengar kita tidak? Menyimak, mengetahui semua urusan kita. Allah tahu. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Kalau enggak bulatnya kayak gini jawabnya. Kalau bulat kayak gini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Ya. Kalau bulat begitu hadirin. Kalau tadi mah apa orang tahu, kurang bulat itu tadi. Jadi Allah tahu masalah kita dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Makanya kalau kita enggak minta tolong ke Allah sombong. Ya begitu saja hadirin. Jualan daripada banyak mikirin untung, mending banyak mikirin Allah ya. Karena Allah yang menggerakkan setiap pembeli. Dan enggak usah dibelok-belok ke kita. Sambil zikir ya Allah. Jadikan pembeli itu ke saya. Ya Allah, saya di sini, saya di sini. Jangan belok ke sana ya Rob. Itu bukan saya. Ini ngaco zikirnya. Atuh biarin. Sesuka Allah. Allah sekarang mau ngasih rezeki ke sebelah kita. Ya tapi nawarnya nawar ke saya. Dan yang dicobain makanan saya. Kenapa beli ke sana? Atuh sesuka Allah. Saudara namanya dapat pahala sabar. Dia dapat uangnya. Udahlah, jangan riweuh ya. Termasuk kalau misalkan lagi rumah tangga atau dengan guru atasan lagi marah, enggak usah sakit hati, tafakur. Oh ini buah dari dosa-dosa saya. Ini ada ibu-ibu semalam ngasih WA minta maaf. Kenapa? Pas bangun tidur kejedot ini tempat tidurnya sampai berdarah. Tapi saat berdarah itu langsung nge-SMS minta maaf ke orang-orang. Itu bagus ya. Jedot dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Setiap keburukan diundang oleh dosa sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Langsung istighfar, minta maaf. Tuh itu bagus. Berhenti katanya, darahnya padahal ngocor tuh. Sambil diteken tuh, sambil istighfar, sambil minta maaf. Tidur kering. Semua darah juga milik Allah. Allah terus. Dah cuman Allah hadirin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang menguasai segala-galanya, total, sempurna, utuh, tidak berbagi. Dalam genggaman Allah segala sesuatu. Kita ke Allahnya sisa sih ya. Makanya ribet hidup kita tuh. Coba doa Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang menguasai, mengurus segala-galanya terus menerus sendiri. Ya Qayyum itu begitu.
dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasulullah, hebat, pintar, segalanya banyak yang bisa dilakukan, tetap aja lepas dari sekejap aja enggak mau tuh dari Allah. Sekejap mata pun enggak mau lepas dari pertolongan Allah. Makanya pikirannya, tutur katanya, sikapnya sepenuhnya dalam bimbingan Allah. Udah, ayo doa. Udah ngedoain saya belum? Nah ini nggak boleh maksa begini hadirin, karena ini ilmu kesadaran. Jangan doa jelek ke orang lain ya, karena malaikat pada saat yang sama mengaminkan untuk kita. Sing ambeien, kamu juga. Nah beres ngedoa dasar nggak enak duduk diijabah hadirin. Jangan, doa baik-baik aja. Apalagi kepada orang yang berbuat buruk ke kita, doa yang baik. Dia hutang nggak bayar-bayar, kita doain. Sing susah, kapan bayarnya ya? Sing beunghar atau rugi, nanti dia yang kaya, saya masih sedikit begini. Jangan rugi, doakan kebaikan hadirin, karena doa itu juga kembali ke kita. Pernah dalam balap kuda seorang remaja jadi juara. Ngedoa dulu sebelum berlomba. Kata orang-orang, wah doa kamu diijabah. Kamu doa minta jadi juara, gimana caranya? Enggak, saya mah tidak minta jadi juara. Karena kalau saya minta jadi juara berarti minta yang lain kalah. Saya meminta, ya Allah berikan kepada saya kemampuan melakukan yang terbaik, dan berikan kepada saya hati yang bisa menerima apapun yang terbaik darimu. Kasih kudanya yang lari mah kuda ya, bukan yang naik. Oleh Allah dicepetin we kudanya, menang, dan dia biasa we tahu Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Ayo doa yang banyak. Ingat Jokowi, berdoa ya Allah sing soleh presiden teh, sing jadi ahli tahajud, sing takut ke Allah, itu lebih efektif. Mau potret Ahok tembak oleh doa, ya Allah jadikan Ahok teh sing jadi Muhammad Ahok soleh ya, ahli tahajud, dah enggak susah hadirin. Benar? Dengar cerita Palestina, keluar doa. Dengar cerita Myanmar, keluar doa. Kemarin waktu ngobrol dengan teman-teman di beberapa masjid, sedang tarawehan, berhenti itu Pak. Ketika ada SMS, Aagim wafat, ngadoakeun. Semoga diterima Allah. Semoga husnul khotimah. Semoga lapang kuburnya. Alhamdulillah, belum juga meninggal udah didoain hadirin. Berapa banyak yang ngedoakan ya, Masya Allah. Apa itu nggak memperpendek umur? Jangan begitu atuh hadirin. Allah maha bijaksana. Masa gara-gara didoain orang saya dipendekin umurnya? Semuanya juga sudah diketahui dengan sempurna oleh Allah. Ya, itu bagus tuh. Lagi acara dengar sesuatu, berikan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah dari takdir ke takdir lain yang lebih baik berkah doa. Ciri orang yang doanya akan diijabah adalah orang yang berhasil menempatkan dirinya jadi hamba. Nih doa mustajab tuh begini hadirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nih, satu tauhid, la ilaha illa anta, tiada mengilahkan siapapun. Yang kedua, subhanak, maha suci engkau, tidak ada perbuatan Allah yang kurang, yang salah, yang jelek, yang meleset, yang tertukar, ada yang cacat, tidak ada, sempurna. Sepahit apapun yang sedang kita jalani, pasti ini kesempurnaan perbuatan Allah. Nah ini subhanak. Kalau mau inni kuntu minaz zalimin, akui ini adalah buah dari kezaliman saya.
Gitu kalau ingin mustajab tuh, sempurnakan kesanggupan kita memuji mengagungkan Allah semaksimal kita mau bisa memuji Allah, dan akui kerendahan kehinaan kita sebagai makhluk. Nah itu doa tuh seperti itu yang membuat mustajab. Jadi ke Allah tuh jangan kayak ke teman, ya Rob teman saya udah nikah, masa saya enggak, yang benar aja ya Allah. Oh ini mah hadirin, bayangkan ke pencipta penguasa jagat semesta kayak, ya Allah tolong atuh ya saya buka nggak ada apa-apa. Rasulullah mengedep ke doa tuh ya, ngangkat tangan. Gimana kalau doa diangkat tangan atau enggak? Rasulullah tuh doa tuh macam-macam. Ada yang habis sholat tidak ngangkat tangan, ada yang mengangkat tangannya segini saja, ada yang mengangkat tangan sampai ke atas sampai sorbannya jatuh, ada yang waktu khutbah Jumat hanya jari telunjuk saja. Jadi kalau saudara doa jangan lihat tangan orang. Itu diijabah sih ya. So tahu hadirin, itu ada dalilnya. Kenapa ini doanya sampai begini? Keterlaluan itu emosi. Ada dalilnya. Kenapa Jumatan cuman telunjuk aja yang ngacung? Itu ada dalilnya. Dah lah ya. Jangan gampang menghakimi orang lain. Lebih baik yakini apa yang kita lakukan ada dalilnya dan pol hati kita. Sing prasangka baik ke Allah. Jangan pernah mengatakan saya tuh udah doa berkali-kali tapi belum diijabah. Ini tergesa-gesa. Diijabah tapi kan waktunya sesuai dengan ilmu Allah. Jangan ngatur Allah ya. Tugas kita mah bukan ngatur Allah, tugas kita mah doa. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Setuju hadirin? Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kalau udah Robbi itu Tuhanku ya. Kalau Robbana Tuhan kami. Jadi kalau doa untuk sendiri jangan dibacakan di depan umum. Rabbis rohli sodri amin. Nah, dia mah hawak buat dia sendiri, harusnya Robbana atina fid dunya hasanah, itu kami. Nah hadirin, sing menempatkan hati jadi hamba. Hamba itu tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-gala. Hamba itu Allah yang maha kuasa, hamba itu bodoh, Allah yang maha tahu. Hamba itu berlumur dosa, Allah yang maha mengampuni. Makin kita merunduk, makin mustajab doanya, insya Allah. Demikian hadirin laporan dari DPU. Siapa nih, Pak Herman atau siapa yang mendampingi sejenak ya? Tahu DPU singkatan apa? Kalau departemen itu Dinas Pekerjaan Umum masih DPU sekarang? Masih? Mana yang harus diganti ya? Jadi ada yang ingat DPU teh jadi ingat Dinas Pekerjaan Umum. Enggak, artinya dompet peduli umat. Ini Pak Herman ini adalah hamba Allah yang sekarang diamanahi memimpin dompet peduli umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, DPU ini sejarahnya tahun berapa ya? 9 tahun 19. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Falah Surabaya karena berjumpa dengan pengelola Al-Falah kemudian menginspirasi, lalu kita awali dengan membuat dompet peduli umat dulu ya. Dan sekarang sudah terakreditasi ya. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan izin kembali menjadi lembaga Amil Zakat Nasional. Karena sekarang peraturan pemerintah setiap 5 tahun lembaga Amil Zakat itu harus daftar ulang, daftar kembali ke Kementerian Agama untuk mendapatkan legal sebagai lembaga Amil Zakat. Apa saja syaratnya lembaga Amil Zakat Nasional ini? Memang ada tingkatan-tingkatannya? Ada. Jadi kalau dulu
syarat-syaratnya lebih mudah. Kalau sekarang salah satu yang menjadi syarat untuk menjadi lembaga amil zakat nasional selain rekomendasi dari Bajnas juga dilihat dari sisi penghimpunan dananya. Sehingga kalau lembaga amil zakat nasional sekarang minimal harus penghimpunannya 50 miliar setahun. 50 miliar satu tahun ya. 2014 kita terhimpun berapa? 52 miliar. 2015. 2014 kita 30 miliar. Kemudian kemarin 2015 52 miliar. Dan tahun ini targetnya 86 miliar. 86 miliar. Ini tuh untuk disalurkan hadirin ya. Alhamdulillah. Dompet Peduli Umat juga sudah menggunakan standar ISO ya. Iya. Ada berapa cabang? ISO tahu enggak? ISO ya. ISORA. Ya. Alhamdulillah kita ada 16 cabang dan unit. Di mana aja? Saat ini kita baru di 2 pulau, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau di Sumatera kita ada Batam, kemudian ada cabang Palembang, ada cabang Lampung, Lubuk Linggau, Jambi. 5 ya. Ya. Jawa? Di Jawa kita ada di Semarang, ada di Jogja, Bandung, Semarang, Jogja, Jakarta, kemudian ada di Priangan Timur, ada Timur, di Garut, kemudian ada di Bogor, Sukabumi, Solo, Bekasi, Depok, Tangerang. Lebih dong dari 16 ya, nggak apa-apa lah ya, bonus. Hadirin. Karena yang sebagian itu tidak diakui, karena bukan tidak diakui, artinya dikaitkannya tidak ke pusat tapi masih ke cabang daerah itu. Baik, apa saja program unggulan DPU ini? Kalau program unggulannya kita masih tetap fokus di program pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat, betul, misal bagaimana? Contoh kita punya program yang namanya Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat atau MISKAT disingkatnya. Jadi semacam pemberian modal usaha kepada orang-orang yang tidak mampu melalui pembinaan. Mereka dikelompokkan sekian orang, kemudian dikasih pembinaan rutin sepekan sekali, kemudian kita analisa usaha mereka apa atau keterampilannya apa, setelah itu kita berikan modal usaha kepada mereka. Alhamdulillah. Apa saja yang usaha-usaha yang dimiskatkan ini? Macam-macam, kan kebanyakan anggota kita itu ibu-ibu, hampir 90% ibu-ibu, sehingga ada yang jualan makanan ringan kayak sekarang Ramadan. Alhamdulillah banyak anggota-anggota kita yang berjualan kayak kolak dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah. Termasuk domba itu bagaimana? Ya. Nah, yang kedua kita punya program Desa Ternak Mandiri, yaitu pemberian modal usaha berupa ternak kepada para mustadafin dalam bentuk modal ternak, diberikan kambing, modal, ya, kambing ya. Dititipkan. Nah, pas nanti Idul Adha kita beli lagi kepada mereka untuk program kurban DPU yang dititipi oleh para donatur. Bisa sampai berapa kambing ini, berapa domba? Tahun kemarin kita kurang lebih hampir 1000 domba. 1000 domba. Tahun ini rencananya? Mudah-mudahan bisa sampai 1500. Alhamdulillah. Jadi kepada saudara-saudaraku yang mau berkurban, seperti inilah. Jadi multi efek, selain berkurban juga memberdayakan saudara kita. Karena ini si kurban itu, domba itu dititipkan, membuat mereka punya penghasilan, lalu nanti kita ambil, lalu dijadikan kurban, dan dananya juga akan bergulir kelebihannya. Silakan nanti hubungi DPU ya. Ada lagi beasiswa bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk beasiswa juga kita tahun ini sudah meluluskan tingkat SMK, kemudian SMA dan SMP, dan alhamdulillah hampir semuanya berprestasi program beasiswa kita. Ya, ini yang menarik, yang didanai oleh Dompet Peduli Umat ini rata-rata berprestasi. Ranking 1 sampai ranking 10 ya. Dan hafiz juga, ada yang hafiz ya sebagian ya. Dan jadi berkahlah bagi saudara-saudara yang menitipkan dananya di Dompet Peduli Umat dalam bentuk ZIS, zakat, infak, sodako.
ada yang jadi usaha orang, ada yang jadi kambing, maksudnya pemberdayaan kambing. Salah, pemberdayaan orang. Pemberdayaan orang melalui program melalui kambing. Terus ada beasiswa, ada apa lagi? Ya, selain program-program pemberdayaan, kita juga tetap menggulirkan kayak Ramadan ini program yang sifatnya charity ya. Jadi memberikan semacam buka saum untuk anak yatim dan duafa. Kemudian kita juga ada program pemberian paket lebaran dan ada juga sekarang program tebar Al-Qur'an. Alhamdulillah kemarin kita hampir 500 eksemplar Al-Qur'an kita kirim ke Papua. Alhamdulillah. Ya begitu, dan sekarang ya banyak lagi program supaya tahu ini aja. Oh ya, sekarang di DPU ada program kemudahan membayar zakat. Karena sekarang kan eranya digital ya, orang pegang handphone hampir semua orang. Dan sekarang orang rata-rata melakukan transaksi itu dengan mudah. Orang sekarang belanja online gitu, tidak mesti keluar rumah. Nah dalam hal ini DPU juga meluncurkan program bayar zakat dengan mudah. Yaitu hanya zakat saja? Zakat, infak, sodakoh, wakaf bisa gitu. Jadi zakat, infak, sodakoh secara online. Betul. Gimana caranya? Jadi caranya tinggal masuk saja ke web DPU Darut Tauhid atau www.dpudt.org. Di situ ada namanya donasi online. Tenang ya, tidak semua pendengar ini melek pagi ini ya, ada yang masih tidur. Yang melek juga belum tentu metok, tahu metok, melek teknologi ya. Nah sederhananya begini, kalau punya handphone apa yang harus dipencet? Huruf apa? www.dpudt gitu ya. Ada yang lain yang lebih sederhana? Yang lebih sederhana ada di aplikasi Aagim. Kalau yang sudah mendownload aplikasi Aagim, di situ juga ada menu donasi online-nya sama. Tuh, jadi sekarang download. Nah, sekarang masalahnya enggak semua orang tuh download ya. Download tuh seperti dipelototin. Pokoknya download itu Aagim di Android, di sana tinggal milih donasi online. Kalau enggak www.dpudt.org, di sana gampang ya. Betul. Ada macam-macam. Tinggal bayar, yang paling penting bukan hanya di download ya. Ada lagi yang lainnya Ustaz? Ya, insya Allah untuk kemudahan lainnya kita juga tetap sampai malam takbir kita melayani penitipan atau orang-orang yang menitipkan dana zakat, infak, sodakoh dan wakaf. Dan insya Allah kita juga membuka di Ramadan ini 44 gerai di mall, kemudian di bank dan di tempat-tempat umum. Ya, dan ucapan terima kasih dari Palestina. Oh ya, alhamdulillah. Dan dari Suriah. Kemarin waktu kita lihat fotonya ya, itu kejemput anak-anakku ke anak-anakmu. Maksudnya gimana? Saya kan belum itu kesanahan. Yang yatim itu teh. Ya, jadi mereka itu adalah anak-anak yang orang tuanya ada yang meninggal karena perang dan lain sebagainya. Dan kemarin kita alhamdulillah udah 2 kali menyalurkan bantuan ke Suriah. Masya Allah. Lalu di Palestina masjidnya sudah jadi. Alhamdulillah ada program beasiswa ada beasiswa tahfidz Quran. Sekarang berjalan di Masjid Darut Tauhid di Palestina itu. Di jalur Gaza. Alhamdulillah. Ini bukan nama Darut Tauhidnya yang penting. Yang penting amal saudara semakin barokah ya. Kami ini dompet peduli umat itu diwanti-wanti. Yang paling penting dari dompet peduli umat adalah bagaimana seoptimal mungkin dana umat ini bisa manfaat, sehingga yang mengeluarkan dana itu dapat pahalanya luar biasa ya. Makanya kenceleng itu Pak, dulu kan kita kenceleng, ada contohnya kan, kenceleng itu tersebar begitu banyak dan hanya uang sisa aja lah ya. Misalkan beli roti 10.000 sedang bayarnya 100.000, nah itu hanya sisanya. Tuh kan wajahnya tuh gitu. Bukannya oh iya gitu. Ini tuh hanya uang sisa hadirin ya. Misalkan dapat gaji 2 juta dikasihkan ke istri 500.000, sisanya ke sini. Nah, hadirin, dari canceling seperti ini ya, Masya Allah,
terkumpul puluhan miliar dan tersalur, sehingga uang saudara ada yang jadi memberdayakan, ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi sekolah, ada yang jadi masjid. Semoga dari uang 10.000 yang dimasukkan itu pahalanya melimpah ruah. Ini yang paling penting ya. Ada pesan terakhir? Ya, pesan terakhirnya mudah-mudahan di beberapa hari terakhir di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa mengoptimalkan ibadah kita. Salah satunya adalah peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mudah-mudahan kita juga tidak lupa untuk menunaikan kewajiban kita terhadap sebagian daripada rizki yang Allah titipkan, yaitu dengan mengeluarkan zakat mal, zakat ya. mal. Betul lah. Ya, zakat mal nih, jangan ditunda keburu mati. Insya Allah di Darut Tauhid bagian khutbah Idul Fitri, jadi selang-seling, setahun di luar, setahun di sini. Nanti juga dibagikan buku bagi yang ikut di sini. Mudah-mudahan hari Lebaran itu kita bisa silaturahim ya. Silakan, dan nanti malam ganjil makmurkan di masjid-masjid, dan silakan datang ke Darut Tauhid juga. Alhamdulillah, Ustadz Mulyadi akan melanjutkan. Terima kasih Ustadz Herman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita lanjutkan sedikit lagi Ustaz Herman. Siap, Ustaz. Alhamdulillah para pendengar yang budiman, satu hal yang harus kita perhatikan juga adalah di Ramadan ini ada zakat ya. Jadi kalau saum ini membersihkan jiwa kita, insya Allah Syahrul Tazkiyah, bulan pembersih bagi kita. Dengan kita berpuasa, beramal soleh, taraweh, insya Allah akan membersihkan dan menghapus dosa kita. Kemudian kita juga harus membersihkan harta kita. Maka di bulan Ramadan ini ada program zakat fitrah ya, agar menjadi bersih harta kita. Termasuk tentu saja zakat itu tidak hanya bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan zakat mal harus dihitung dan harus ditunaikan tentunya. Nah, masih bersama Ustadz Herman di sini, saya melanjutkan saja. Bisa diulang Ustadz tadi bagaimana program layanan online dari DPU ini? Ya, jadi sederhananya Ustadz, kita tinggal membuka istilahnya internet ya, kemudian masuk ke webnya DPU Darut Tauhid, yaitu tinggal diketik www.dpudt.org. Oh, itu langsung keluar. Langsung keluar nanti di situ. Donasi. Termasuk di situ kita akan dapat informasi beberapa program yang selama ini sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan gitu ya oleh lembaga DPU Darut Tauhid. Nah, nanti di situ ada menu donasi online. Tinggal klik donasi online, maka nanti akan keluar dan tinggal mengikuti perintah atau istilahnya petunjuk selanjutnya gitu Ustaz. Ya, termasuk bagi jemaah yang mungkin kesulitan ngitung, kan bingung nih, saya gaji segini atau punya harta segini, kemudian berapa zakatnya, berapa harus dikeluarkan, bisa dibantu dihitung kan? Nah itu? Betul, termasuk di aplikasi di webnya DPU, di websitenya DPU, selain ada menu donasi online juga ada menu kalkulator zakat Ustaz. Oh. Jadi nanti di situ tinggal dimasukkan saja harta kita berapa, nanti secara otomatis bisa keluar berapa zakat yang harus kita tunaikan Ustaz. Luar biasa, ini pintar ya. Tidak usah bawa kalkulator kalau gitu ya. Tidak usah bawa kalkulator sendiri, alhamdulillah dihitungkan ya. Betul. Ya, ini bayar via bank berarti ya, bisa. Jadi bisa ada 3 pilihan untuk di donasi online ini Ustaz. Satu, bisa pakai kartu kredit ya. Kemudian yang kedua bisa lewat bank, 50 bank yang sudah kerjasama transfer transfer polanya. Kemudian yang ketiga juga pihak 5 outlet swalayan Ustaz, kayak Alfamart, Indomart gitu ya. Jadi kalau ya donasi online ini tinggal pilih kita mau pembayarannya via apa, karena nanti di donasi online itu salah satu menu yang akan keluar adalah
memilih pembayaran kita mau melalui apa. Kalau mau melalui kartu kredit berarti kan tinggal klik di situ. Kemudian kalau mau memilih lewat bank juga tinggal klik bank apa. Kemudian kalau mau via swalayan apa Alfamart dan di seluruh outletnya. Jadi kalau di depan rumah ada Alfamart itu lebih mudah. Bisa ya? Bisa. Pakai Rekpon bisa? Pakai Rekpon juga bisa. Rekpon tuh rekening telepon. Ya, sekarang lagi musim juga. Nanti kalau misalkan saya zakat nih, via online tadi, itu dapat laporan. Ya. Nanti laporan misalkan Anda sudah menunaikan zakat dan seterusnya gitu. Jadi saya tahu bahwa apa yang ditunaikan itu sudah sampai. Ya, jadi nanti kalau transaksi kita berhasil, secara otomatis itu akan dapat SMS dari DPU Darut Tauhid berupa ucapan terima kasih dan doa, Ustaz. Alhamdulillah. Dan termasuk ya. Kalaupun tidak berhasil ada keterangannya juga di situ pending, maka biasanya kita tindak lanjuti, kita hubungi via telepon kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah, masya Allah. Ini kemajuan teknologi juga mempermudah untuk kita beribadah ya, khususnya adalah ibadah berzakat. Kita buka telepon Ustaz, mudah-mudahan bisa ada pendengar karena masih ada waktu. Silakan Kang Operator, kita undang pendengar nih, mungkin berkaitan dengan zakat, infak sodako yang akan bergabung, silakan. Halo Ibu, silakan Ibu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donatur zakat DPU DT, alhamdulillah, iya. Baik, iya. Iya, iya. Terima kasih Bu Sofia. Ya, terima kasih. Alhamdulillah seperti sampaikan Ustadz Herman tadi, akan langsung ya Ustadz bagi berdonasi atau bayar zakat akan ada berita informasi ya, SMS, kalau sudah betul, sampai ya. Langsung, betul, sudah Ustaz. sampai sudah diterima. Jadi lalu dipermudah.
Ini udah berapa lama sebenarnya kita memulai ada program DPO online ini? Kita memang uji cobanya dari Januari 2016 ini Ustadz. Dari Januari uji cobanya ya. Alhamdulillah peningkatan yang berdonasi via online ini sangat signifikan Ustadz. Jadi dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni ini sangat luar biasa. Kita di bulan Mei itu hanya di angka 50 juta Ustaz. Tapi bulan Juni udah hampir 300 juta lebih Ustaz yang berdonasi via online. Yang bayar langsung juga bisa kan ya? Ya, jadi kita memang ada beberapa layanan yang intinya kita ingin mempermudah para donatur yang mau menunaikan zakat infak sodakohnya Ustaz. Sehingga tidak ada alasan lah sekarang bayar zakat itu susah, bayar infak itu susah. Makanya kalaupun ada yang memang tidak paham dengan online ini, kita juga masih menggunakan layanan langsung Ustaz. Ada yang langsung datang ke kantor, kemudian ada juga yang mau dijemput Ustaz, tim silaturahim. Jadi kita kalau ada donatur, saya mau diambil zakatnya di rumah atau di kantor gitu ya, tinggal janjian saja, nanti ada petugas yang datang langsung ke rumah atau ke kantor. Kemudian sekarang juga kita di Ramadan ini untuk mempermudah layanan membuka gerai-gerai zakat, termasuk di mall, di tempat pembelanjaan Ustaz, di 44 titik sekarang di Bandung khususnya kita buka layanan-layanan ini, termasuk dengan di beberapa cabang juga sama Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah para pendengar yang budiman, waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih Ustaz Herman. Sama-sama Ustaz. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita mengakhiri acara ini. Baik. Ya, pesan terakhir saya sekali lagi, manfaatkan waktu yang masih diberikan Allah kepada kita, manfaatkan kesempatan rizki yang masih dititipkan Allah kepada kita untuk benar-benar beramal ya dalam hal kebaikan. Salah satunya kalau sudah nisob harta kita, jangan lupa tunaikan zakatnya. Kalaupun tidak belum memiliki kesanggupan untuk berzakat, minimal kita berinfak atau minimal ngajak orang Ustaz. Kalau kita memang termasuk orang yang belum sanggup zakat, infak, sedekah, maka jadikan jalan kebaikan bagi orang lain, minimal menyampaikan dan mengajak orang berbuat kebaikan gitu Ustaz. Alhamdulillah. Baik para pendengar yang budiman, semoga kita semua bisa membersihkan harta kita setelah membersihkan diri kita dengan berpuasa, kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Silakan bisa menghubungi DPU Darut Tauhid, mau yang langsung datang ke kantor-kantor Darut Tauhid di Bandung maupun di kota-kota yang ada DPU DT-nya, atau bisa via online tadi untuk mempermudah ya layanan zakat, infak, sodako kita. Terima kasih Ustaz Herman. Sama-sama Ustaz, semoga terima DPU kasih. semakin berkah dan jadi jalan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Terima kasih para pendengar yang budiman. Informasi terakhir, insya Allah seperti disampaikan malam ini malam ke-27, malam nanti, kalau Ubay bin Ka'ab tuh mengatakan kalau saya mah yakin turunnya malam 27 Lailatul Qadar itu. Walaupun itu pendapat beliau dan seorang sahabat sangat beragam dan tidak ditentukan kapan Lailatul Qadar, tetapi Rasul pernah menyampaikan kalaupun engkau terlalu sibuk di malam-malam bulan Ramadan itu khususnya 10 malam terakhir, jangan terlewatkan di malam ke-7. Artinya malam 27 jangan sampai kita lewat. Insya Allah DKM Darut Tauhid menyediakan 1000 sahur. Jadi 1000 sahur gratis. Silakan itikaf, ikut qiyamul lail dan tidak usah bekal sahur. Insya Allah sudah disiapkan untuk 1000 orang bisa sahur bersama di pesantren Darut Tauhid. Bisa datang dari mulai Isya ikut taraweh atau mau tengah malam, mau jam berapa silahkan ya. Qiyamul lail seperti biasa, mulai jam 2 atau kurang dari itu, dan kita sudah nanti akan bisa sahur bersama di Darut Tauhid. Silakan yang belum punya program datang, yang sudah punya program tentu tidak keluar ya, apalagi yang itikaf ini sampai selesai. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.